Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bidan Citra dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan share dan membahas mengenai pemantauan tumbuh kembang janin. Tapi sebelum video ini berlanjut, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Setiap ibu hamil tentu penasaran dong perubahan apa saja yang terjadi pada janin setiap minggunya. Nah, kali ini saya akan membahas perubahan janin setiap minggu. Yang pertama yaitu di minggu ke-1 terjadilah ovulasi, yaitu indung telur melepaskan sel telur. Sel telur jalani ke tuba falopi, kemudian bertemu dengan sel sperma. Nah, pertemuan ini disebut dengan konsepsi. Kemudian terjadilah pembuahan yang terdiri dari jaringan yang terbentuk dari 100 sel. Kemudian membelah yang dinamakan dengan zigot. Nah, zigot ini akan memperbanyak sel. Kemudian setelah diperbanyak akan menempel di dinding endometrium, yaitu salah satu lapisan rahim. Nah, penempelan ini disebut dengan implantasi. Pada minggu kedua, si zigot bertambah selnya menjadi 150 sel dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, lapisan-lapisan ini akan berubah menjadi organ tubuh dan bagian tubuh, misalnya tulang, jantung, paru, dan yang lainnya. Di minggu ketiga, zigot akan semakin bertambah sel sehingga dinamakan embrio. Embrio ini semakin melekat ke dinding rahim. Nah, yang sudah terbentuk pada minggu ketiga adalah jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Kemudian bagian luar embrio mulai terbentuk ari-ari. Di minggu keempat, embrio berukuran sekitar 5 mm, jantung mulai berdetak atau berfungsi, kemudian tangan dan kaki sudah mulai terbentuk. Nah, pada minggu kelima, embrio sudah mulai membentuk mata, hidung, mulut, dan telinga. Ukurannya sekitar 7 mm. Pada minggu ke-6, embrio sudah mulai membentuk kepala meskipun tidak begitu jelas. Nah, ukurannya sekitar 12 mm. Pada minggu ke-7, sistem saraf sudah mulai bekerja dengan baik. Ukurannya sekitar 19 mm. Nah, pada minggu ke-7 ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada sang ibu. Di minggu ke-8, embrio menjadi janin. Mata, hidung, mulut, telinga semakin terlihat jelas sehingga sudah menyerupai wajah manusia. Nah, janin juga sudah dikelilingi air ketuban yang bermanfaat untuk menjaga suhunya agar tetap normal dan memudahkan untuk bergerak. Ukuran janin sekitar 3 cm. Nah, pada minggu ke-9, janin sudah mulai bisa membuka mulutnya, kemudian kelenjar air liur sudah terbentuk dan ukuran janin sekitar 6-7 cm. Pada minggu ke-10, jantung janin semakin sempurna. Ukuran janin sekitar 8 cm. Nah, sel tulang sudah mulai terbentuk menggantikan tulang rawan. Pada minggu ke-11, kepala janin lebih besar dibandingkan badan ukurannya. Kemudian janin sudah bisa mengepal, membuka tangan, menghisap, menelan air ketuban, dan mengeluarkan urin. Selain itu, tulang wajah dan kuku sudah mulai terbentuk. Di minggu ke-12, sistem dan organ tubuh mengalami perkembangan. Nah, tulang rawan juga sudah berganti menjadi tulang keras. Kemudian di minggu ke-13 sampai ke-17, janin sudah berukuran 10-13 cm dengan berat badan 57 hingga 113 gram. Janin udah bisa tidur, kemudian jenis kelamin sudah bisa diketahui, tumbuh rambut-rambut halus di kepala, dan janin sudah bisa membuka serta menutup mulutnya.
Di minggu 18 hingga minggu ke-22, janin sudah bisa merespon gerakan sehingga ibu di usia kehamilan ini akan merasakan gerakan-gerakan halus seperti kupu-kupu yang merayap. Kemudian janin juga sudah bisa mendengar, jadi langkah baiknya ayah menstimulasi janin dengan cara mengajak berbicara sehingga ketika lahir tidak asing lagi dengan suara kedua orang tuanya. Kemudian di usia ke-23 hingga 26 minggu. Nah, di sini bulu mata halus sudah mulai terlihat. Kemudian paru-paru sudah mulai matang, pankreas bekerja dengan efektif dan pergerakan janin semakin aktif. Usia 27 hingga 31 minggu, ukuran janin seperti buah kelapa, kira-kira 1,5 kg. Nah, sistem dan organ tubuh semakin matang dan akan terus mengalami perkembangan hingga janin lahir. Kemudian di usia kehamilan 32 hingga 36 minggu. Nah, pada usia kehamilan ini bulu mata, halis, dan rambut semakin terlihat jelas. Kemudian apabila janin lahir, tingkat keselamatannya cukup tinggi karena di usia kehamilan ini janin sudah bisa hidup di luar rahim meskipun lahir prematur. Berat badannya sekitar 1,8 hingga 2,2 kg. Di minggu terakhir nih, usia kehamilan 37 hingga 40 minggu atau disebut dengan aterem cukut bulan. Nah, berat badannya sekitar 2,6 hingga 3,6 kg. Nah, semua organ tubuhnya sudah terbentuk sempurna sehingga sudah siap dilahirkan. Janin juga sering sekali menghisap jempol sehingga pada lahir ada beberapa bayi yang senang menghisap jempol. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai perkembangan janin. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami. Besar harapan kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.